I love Jesus. Holy, holy. Inilah cinta kami Yesus, inilah kasih kami Bapa. Oh Bunda, haleluya.
pagi hari yang cerah menjelang siang ini ya Tuhan, kami kembali ada di tempat ini. Kami ada bukanlah aktivitas ya Tuhan. Kami ada di tempat ini bukanlah hanya sekedar aktivitas atau formalitas atau identitas kami ya Tuhan. Bukan program ya Tuhan yang kami lakukan setiap hari Sabtu. Tetapi kami menyadari ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau secara bersama-sama di tempat ini. Sebagaimana kerinduan-mu ya Tuhan, sebagaimana jemaat mula-mula mereka berkumpul, mereka bersatu, mereka berdoa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat perkenanan-Mu atas kehadiran. Terima kasih Engkau hadir di tengah kami. Engkau berkata ketika kami berkumpul, ketika 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan atas perkenanan-Mu atas ibadah kami ya Tuhan Yesus. Satuan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu tetap menyala-nyala di dalam kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah api-Mu terus menyala-nyala di Tuhan ini. Dan perintah-Mu tetap menyala dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan inilah kehidupan kami yang jemaat ya Tuhan. Atas jemaat Yesus, Tuhan Yesus curahkan kuasa Yesus, curahkan api kemuliaan atas seluruh jemaat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah roh mereka menyala-nyala untuk agama ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu atas mereka ya Tuhan. Bahkan belas kasihan Engkau nyatakan atas mereka ya Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kepada jemaat Yesus ini ya Tuhan roh doa, kesatuan hati tumbuh bersama Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Yesus kasihan mereka ya Tuhan. Kasihan mereka ya Tuhan. Engkau sendiri tidak mengendaki mereka binari. Mereka berdoa bahwa mereka ya Tuhan berjalan kepada-Mu. Bahwa mereka juga bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan setiap kesombongan, jauhkan segala keangkuhan, jauhkan segala kececilan ya Tuhan dari jemaat ini. Di dalam nama Yesus, segala bentuk pemberontakan kami tolak, segala bentuk ya Tuhan, segala bentuk tegak-tegak kami tolak. Dalam nama Yesus, kuduskan setiap jemaat ini ya Tuhan Yesus. Kuduskan mereka ya Tuhan, menjelang hari kedatangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap yang bukan dari Tuhan kami tolak hanya roh pembalahan, Bapak yang baik, Bapak yang baik, fitnah, segala keberkahan yang pelayanan di tempat ini. Bahkan juga ya Tuhan, setiap program-program yang kami lakukan di tempat ini. setiap Kami bersyukur ya Tuhan. Setiap program yang ada, Tuhan masih menolong ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap program yang ada, setiap ya Tuhan ibadah yang kami lakukan di tempat ini, setiap doa yang kami lakukan di tempat ini, biarlah ya Tuhan Engkau datangkan kuasa. Diberkati ya Tuhan ibadah syukur ini, diberkati ibadah pemuda remaja, diberkati worship night setiap hari Sabtu, setiap hari Kamis, diberkati doa ya Tuhan Yesus setiap hari Sabtu pagi, diberkati kaum ibu, kaum bapak, diberkati ibadah sekolah minggu, diberkati juga ya Tuhan Yesus ibadah raya Sekolah. Tuhan Yesus, Engkau yang menguruskan setiap hamba-Mu yang akan melayani esok hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa yang baik, hari ini kami sangat bersyukur atas lawatan-Mu ya Tuhan. Bersyukur atas lawatan-Mu. Bahkan kami bersyukur atas hadiran-Mu di tempat ini. Kehadiran-Mu lah yang membebaskan kami. Kehadiran-Mu lah ya Tuhan Yesus yang memberikan kami.
Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang terus memberkati kedua hamba-Mu kami. Bapa yang kembali tempat ini diberkati layak diberkati sebagai gembala, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan pengurapan ya Tuhan atas kedua hamba-Mu. Bahkan juga otoritas ilahi Kau berikan kepada kedua hamba-Mu. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan ya Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu semakin melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, sukacita melayani Tuhan semakin Kau tambah-tambahkan atas kedua hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam setiap misi-misi yang ada, Tuhan yang memberikan ya Tuhan kemampuan dalam setiap perjalanan Tuhan yang menyertai, dalam setiap kebutuhan Tuhan yang menolong, dalam keuangan Engkau yang menjadi penyedia buat ya Tuhan keluarga hamba-Mu kembali tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus kesehatan, sehat sempurna, tidak ada mengalami kelemahan tubuh, tidak ada sakit penyakit, tidak ada mara bahaya yang menghampiri. Saat berkendara dijauhkan segala bentuk kecelakaan, kedua hamba-Mu terpelihara sempurna di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus diberkati Dr. Janet, Risa Jeremy, diberkati dalam pekerjaan, dalam studi pendidikan, dalam setiap pelayanan Tuhan yang memberkati terus ya Tuhan. Bahkan dalam setiap Tuhan pergumulan daripada kedua hamba-Mu, biarlah Engkau yang membela di hadapan-Mu ya Tuhan. Belalah setiap perkara-perkara kedua hamba-Mu, belalah setiap persoalan-persoalan kedua hamba-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu ya Tuhan nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati bangsa kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas kami. Belas kasihan-Mu turun atas pemerintahan kami. Belas kasihan-Mu turun atas penduduk yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Kami mewakili bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni pemerintahan kami. Bapa yang baik, jauhkan dari bangsa kami segala ya Tuhan hal-hal yang tidak baik. Jauhkan huru-hara, peperangan, keributan, setiap perpecahan, bahkan setiap ya Tuhan wabah apapun dijauhkan dari bangsa kami ya Tuhan. Kuduskan setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami. Kuduskan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, bahkan juga ya Tuhan kota kami. Dikuduskanlah ya Tuhan kota kami. Diberkatilah kota kami. Diberkatilah pemerintahan Muhammad yang sakar. Diberkatilah penduduknya. Diberkati industri perusahaan yang ada. Diberkati dalam setiap ya Tuhan program-program pemerintah yang ada. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Bagi kami yang terus setia kepada-Nya Tuhan. Biarlah berkat spesial Kau berikan kepada setiap orang-orang yang setia. Maka hari ini yang Tuhan Yesus, Bapa yang baik dan tenang, inilah kehidupan kami. Inilah kehidupan kami, semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kau. Oleh karena itu Tuhan, urapi ya Tuhan dalam setiap pemberitaan firman, baik lewat media sosial yang disampaikan kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Urapi setiap firman yang kami perkatakan, sehingga firman tidak kembali sia-sia ya Tuhan Yesus. Bahkan juga ya Tuhan, setiap media sosial yang kami pakai ya Tuhan, kuduskan ya Tuhan Yesus, sehingga media ini adalah alat untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan di era modern ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap mereka yang menyaksikan secara live ada lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup bekerja dalam kehidupan mereka, memberikan pertobatan, memberikan kesembuhan, memberikan ya Tuhan Yesus mereka semangat yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terlebih lagi ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan dalam setiap hal-hal yang Kau kehendaki ya Tuhan. Berikan kami ide-ide yang baru, berikan kami kreativitas yang baru, berikan kami ya Tuhan hikmat, bahkan berikan kami karunia yang baru ya Tuhan. Tambahkan karunia yang baru pada kami, sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan. Semakin banyak lagi
jiwa-jiwa yang kami bawa kepadamu. Semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang kami menangkan. Semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang mengenal akan Engkau ya Tuhan Yesus. Sebagaimana kerinduan ya Tuhan, Engkau akan datang kedua kali. Ketika Injil itu sampai ke seluruh makhluk ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkati ya Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di kota kami ya Tuhan. Dalam setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalam gereja-gereja, biarlah di sana ada kebangkitan iman, ada kebangunan rohani, ada kemesraan, ada lawatan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan, sehingga jiwa-jiwa semakin mengerti isi hatinya Tuhan, jiwa-jiwa semakin meninggalkan kedagingan, bahkan umat Tuhan semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap persekutuan doa yang ada di kota kami. Baik itu ya Tuhan Yesus dan dilakukan di perusahaan-perusahaan, kumpulan-kumpulan marga STM. Biar apa yang baik dalam setiap persekutuan, Engkau hadir di sana. Engkau yang memberikan ya Tuhan Roh-Mu atas mereka, sehingga mereka betul-betul mengubahkan kehidupan mereka ya Tuhan, meninggalkan kedagingan dan mencari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Buat gejolak-gejolak yang ada di dunia ini ya Tuhan, buat peperangan yang ada di Timur Tengah, Tuhan Yesus, Engkau tidak menghendaki ada peperangan di muka bumi ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Kau curahkan damai sejahtera buat negara-negara yang bertikai saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah damai sejahtera-Mu Engkau curahkan atas setiap ya Tuhan negara-negara yang sedang bertikai. Biarlah ya Tuhan jauhkan dari negara ini, dari bangsa-bangsa, dari dunia ini segala bentuk peperangan. Jauhkan perang antar negara, jauhkan perang antar suku, jauhkan perang antar wilayah. Tuhan Yesus, jauhkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Lebih bangsa kami ya Tuhan, biarlah proteksi-Mu nyata atas bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan dampak-dampak buruk peperangan di Timur Tengah atas ekonomi di bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan dampak buruk peperangan di Timur Tengah atas pertumbuhan ekonomi bangsa kami, atas investasi bangsa kami. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan, di siang hari ini kami sangat bersyukur Engkau berkenan atas puji-pujian penyembahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat doa-doa yang kami berikan. Kami di mana ya Tuhan Engkau menjawab mendengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya doa yang menjadi sumber kekuatan kami. Hanya doa ya Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus sumber ya Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami ya Tuhan lebih lagi roh doa itu ya Tuhan. Doa syafaat Roh tambah-tambahkan. Kami rindu ya Tuhan, tambah-tambahkan juga ya Tuhan. Berilah kami yang berdoa secara bersama-sama. Bahkan ya Tuhan pelayan-pelayan yang ada di sesi ini ya Tuhan, berikan kepada mereka roh doa itu Tuhan. Berikan kepada mereka ya Tuhan roh doa itu. Karena ya Tuhan sebagaimana jemaat mula-mula mereka bersekutu, berkumpul, berdoa secara bersama-sama. Itulah biar itu juga terjadi di dalam pelayanan kami, biar itu juga terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali pujian kami syukurkan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di doa ibuku, haleluya. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa
Namaku disebut. Inilah doa-doa ibu kita kepada kita, makanya kita bisa beribadah dan melayani Tuhan sampai hari ini. Mari Tante berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap kami mau mencari Tuhan, selama Tuhan berkenan. Engkau telah memanggil kami selama ini, Tuhan Yesus. Biarlah setiap telinga-telinga yang mempunyai telinga untuk mendengar, untuk datang mencari Yesus, menyembah Yesus, sujud menyembah Yesus, menangisi dosa-dosa kami sendiri, mengaku dosa-dosa kami sendiri, dan membersihkan hati kami sendiri, dan meminta roh pertobatan kepada kami sendiri, dan meminta kasih karunia yang daripada Tuhan untuk kami mampu menjalani kehidupan ini dengan mengikuti Yesus, follow Jesus, dan take up the cross, memikul salib, and deny ourselves, menyangkal diri kami, menyalibkan daging-daging Bapa. Kami renounce dalam nama Yesus setiap yang tidak ditanam oleh Bapa di hati kami, di pikiran kami, di hati kami Bapa. Kami renounce semua roh-roh apapun, roh jahat, kedagingan atau apapun dosa-dosa, segala sesuatu warisan atau apapun yang tidak ditanam oleh Bapa, yang bukan berasal dari Bapa di surga, yang ada di pikiran kami, hati kami renounce semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh ketidaktaatan yang ada di jemaat GPPS Blessing kami renounce dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang tidak tunduk taat kepada firman Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada standar kebenaran firman Tuhan, untuk kami menjadi gereja yang kudus dan tidak bercela, kami renounce semua roh yang menghalangi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena waktunya ini adalah waktunya persiapan kami untuk mempersiapkan diri kami sendiri, karena malapetaka demi malapetaka akan terjadi dan banyak yang akan binasa. Dan biarlah waktu yang ada ini, waktu yang dipersingkat ini adalah untuk orang-orang benar. Dan jika orang benar saja hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang yang tidak benar? Jadi ini adalah waktunya, waktu dan kesempatan untuk orang-orang benar mempersiapkan dirinya. Biarlah kami berdoakan anak-anak kami sendiri mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Mereka sendiri mau kejar Yesus, mereka sendiri mau menyembah Yesus, mereka sendiri yang mau berseru-seru kepada Yesus, menangisi dosa-dosanya sendiri dalam nama Tuhan Yesus, dan minta ampun kepada Tuhan Yesus, dan memiliki iman, pengharapan, kasih yang teguh kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga sebagai hamba-Mu juga semakin mempersiapkan diri kami di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk tidak lagi memusingkan orang lain, karena waktunya sudah selesai, dan waktunya sudah selesai, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami banyak kesempatan selama ini Bapa. Dan biarlah kami Tuhan, ketika malapetaka itu datang, kami berseru-seru kepada Yesus. Tuhan tanamkan, ingatkan kepada kami, bukan nanti ketika malapetaka datang baru kami mau berseru Tuhan, baru kami mau berseru-seru memanggil pendeta, Tuhan tidak akan menjawab. Karena firman Tuhan Amsal 1, Tuhan tidak akan menjawab, karena selama ini Tuhan sudah memanggil tetapi tidak mendengar, karena tidak ada takut akan Tuhan. Membenci pengajaran, membenci pengajaran, tidak ada takut akan Tuhan, menolak firman Tuhan. Itu sebabnya kami mohon ampun kalau ada di antara kami seperti ini. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mau menerima panggilan Tuhan, kami mau diajar oleh Tuhan, kami mau menerima nasihat Tuhan, kami mau menerima teguran Tuhan, kami mau berlindung kepada Tuhan, dan kami akan terlindung dari malapetaka bencana alam yang akan menimpa semua manusia. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mau bertobat, percaya terima Yesus, akan Tuhan selamatkan. Setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari Yesus, sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, sungguh-sungguh mau menyalibkan daging, sungguh-sungguh mau memikul salib, sungguh-sungguh mau suci, kudus, dan tidak bercela. Engkau melihat setiap hati yang ada di luar sana Tuhan, di luar dari gereja GPPS Blessing Bapa. Tuhan, Engkau melihat hati mereka, Tuhan menjamah mereka, maupun yang ada di kampung-kampung, pelosok-pelosok, di mana saja orang jahat kah, orang berdosa kah, pemabuk kah, penjudi kah, pelacur kah, siapapun mereka, orang yang berdosa, Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu hati mereka yang baik. Tuhan akan menyelamatkan mereka yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan tidak menuntut dan menghakimi mereka, karena mereka tidak tahu firman Tuhan, karena mereka tidak tahu kebenaran, mereka belum digembalakan, mereka belum diajar Tuhan.
Kami percaya Engkau akan menjamah setiap mereka. Engkau tahu di mana itu tanah-tanah hati yang baik. Engkau tahu di mana orang-orang yang ada di muka bumi ini yang memiliki hati seperti Cornelius. Engkau tahu dimanapun mereka pada Tuhan jamah mereka ketika mereka berseru kepada Yesus. Roh Kudus jamah, lembutkan hati mereka. Tuhan Roh Kudus jamah agar lahir barukan mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena satu orang yang bertobat lebih berguna daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kami memerlukan roh pertobatan dan daripada setiap hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Pasukan malaikat surga yang menjaga kami. Roh pertobatan senantiasa turun akan atas kami. Roh takut akan Tuhan turun atas kami. Setiap yang menduakan Tuhan Yesus, yang menyembah berhala, Tuhan jamah bertobat agar mengambil satu keputusan untuk menyembah Tuhan Yesus saja dan mengaku dosa-dosanya dan berdamai dan memutuskan sendiri meninggalkan penyembahan berhala yang pernah diikuti oleh orang tua, kakek nenek moyang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga jika mereka mau bertobat, Tuhan akan menjamah mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak memiliki warisan-warisan bebal, warisan-warisan tegar tengguh yang dimiliki oleh orang Israel. Di dalam nama Tuhan Engkau sendiri akan memberikan kami hati yang baru. Engkau sendiri akan memberikan kami roh yang baru sesuai firman Tuhan di dalam kitab Yeskiel. Engkau sendiri akan menaruh hukum-hukum-Mu di dalam hati kami. Engkau yang akan membuat kami menuruti firman Tuhan. Engkau akan mengubahkan kami. Engkau akan menjamah setiap kami, karena Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam buat kita semua. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat doa-doa kita. Hanya doalah yang bisa mengubah segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa orang benar besar kuasanya. Bila dengan yakin kita meminta kepada Tuhan, kita percaya, kita yakin bahwa doa-doa kita didengar Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Raja yang diurapi Tuhan, ya. Ini berbicara tentang Raja Daud. Saudara adalah gembala-gembalanya yang diurapi Tuhan. Amin. Yes, mari kita baca sama-sama 2-3 ayat. Mazmur 2 ayat yang ke-11 dan 12. 2-3 ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Ya, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara dan saya berlindung terus kepada Tuhan Yesus, minta dilindungi dari mara bahaya, minta dilindungi dari segala apapun yang terjadi, baik dari COVID, dari krisis ekonomi, bahkan juga dari persoalan-persoalan baik rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis maupun keluarga kita. Jadi Mazmur katakan berbahagia semua orang yang berlindung padanya. Tapi ingat baik-baik ya, bahwa pesan Tuhan kepada kita adalah bagaimana Daud suka beribadah kepada Tuhan. Daud suka memuji menyembah Tuhan. Daud suka berdoa kepada Tuhan. Bahwa dikatakan di ayat yang ke-9, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Di sini dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, saudaraku. Ada banyak kita baik hamba-hamba Tuhan, baik kita jemaat pelayan Tuhan, hidup beribadah takut kepada Tuhan. Amin. Takut kepada Tuhan itu artinya adalah kita fokus saat menyembah Tuhan, kita fokus saat berdoa kepada Tuhan, kita fokus saat mendengarkan firman-firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya melalui ibadah apa saja, seperti ibadah yang kita lakukan, ibadah doa hari Sabtu jam 10 hari ini. Saudara fokus, puji Tuhan, ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar. Cium kakinya artinya ada kerendahan hati, ada penundukan diri, ada penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan.
Ya, saudara seiman kita kalau beribadah, lihat mereka mencium, ya saudaraku, yaitu mereka artinya sujud, ya di lantai itu. Kita saudaraku beribadah duduk manis. Tetapi mungkin saudara sering beribadah seperti saya pribadi di kamar, sering saudara berlutut, ya mungkin saudara sering juga mencium, ya lantai ataupun kasur ataupun apa saja waktu saudara berlutut itu. Puji Tuhan, berarti saudara dan saya sama seperti Daud mempunyai hati yang baik, hati yang benar-benar dipulihkan, hati yang benar-benar mau diajak oleh Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, ya. Jadi beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudaraku, mengapa kita kepada Tuhan itu harus gemetar? Karena Dia raja di atas segala raja, karena Dia adalah hakim yang adil, karena Dia yang punya surga. Saudaraku, saudara punya apa? Ya, mungkin saudara punya mobil, punya jet pribadi, tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Oleh sebab itu, supaya ia jangan murka, ingat baik-baik. Orang yang tidak menghormati Tuhan, murka Tuhan akan datang lambat atau cepat, ya. Itu akan terjadi. Makanya ingat baik-baik firman Tuhan ini, bahwa dikatakan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar dihormati dan dihargai Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, dan tidak mau mencium kakinya dan gemetar, maka ya murka Tuhan akan datang kepadanya. Bahkan juga kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala-nyala. Saudaraku, memang firman Tuhan kalau perjanjian baru dikatakan PB itu, Tuhan itu kan penuh kasih. Dia rela mati, Dia rela dicambuk, Dia rela disalibkan. Benar ya saudaraku. Tapi ingat baik-baik, Tuhan itu ada batasnya, ya. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Kalau saudara menimbulkan murka Tuhan, maka murka Tuhan datang. Tapi kalau saudara beribadahnya takut kepada Tuhan, maka belas kasihan Tuhan ada pada saudara. Amin. Itu janji Tuhan, dan itu yang dialami oleh Daud. Makanya dikatakan di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Ingat baik-baik, saudara dipanggil Tuhan beribadah untuk takut Tuhan, bukan melawan pendeta, ya. You know, ya, dipanggil Tuhan untuk dipulihkan, menjadi berkat dan memberkati gereja. Ini kita melihat bagaimana, apakah ada yang melawan Daud? Saudara tahu Daud itu diurapi Tuhan. Siapa yang benci kepada Daud? Saul. Mengapa Saul benci kepada Daud? Karena Saul berperang hanya beribu-ribu yang kalah. Tapi waktu Daud berperang berlaksa-laksa, tak terjumlah hitungannya, sehingga dia iri, dengki, benci, marah, bete. Ya, lihat, mereka sama-sama beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan menerima firman yang sama. Tapi ada iri dengki. Jadi Daud dan Saul ini tidak bedanya dengan Kain dan Habel. Iri dengki. Mengapa Kain membunuh Habel? Marah karena persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain tidak. Ini lihat terjadi. Daud, ya, dan Saul yang ada. Akhirnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia kejar-kejar Daud ini, dia mau bunuh. Tapi Daud tidak membalas, hatinya baik. Saudara dan saya, mungkin di lingkunganmu ada banyak orang jahat. Mungkin di dekat pekerjaanmu, belajar seperti Daud, tetap rendah hati. Jangan belajar seperti Saul, hatinya jahat, suka membunuh.
ya, suka iri di dalam prestasi seseorang, di dalam ya kesuksesan seseorang. Jangan saudaraku, ya, karena semua Tuhan yang mengatur, karena semuanya Tuhan yang mengadakannya, karena Tuhan semua yang berbuatnya. Makanya dikatakan di sini, ya, raja-raja di dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapi. Kita hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak Tuhan, kalau sudah diurapi Tuhan, banyak orang melawan kepada kita, banyak orang tidak senang kepada kita. Kalau tidak percaya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, tonton channel My Blessing. Haleluya. Ya, bayar hutang, bertobat, haleluya. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Waduh, haleluya. Ya, jadi di sini dikatakan, mari setiap kita yang diurapi oleh Tuhan dibenci. Daud diurapi Tuhan dibenci, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan heran ya, jangan sedih, jangan marah, jangan kecewa. Saudara di dalam bisnis juga dibenci teman bisnismu karena sukses engkau, karena engkau baik, karena hatimu baik, ya, sehingga irji-irji yang ada di dalam dirinya itu benci, marah, ya. Ada roh-roh kesombongan, ada roh-roh keangkuhan di dalam diri seseorang itu. Jadi bersyukur saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat yang diurapi Tuhan seperti Daud. Saudara, kalau dibenci jangan marah, tetap doakan dia supaya dia dipulihkan Tuhan, supaya dia memperoleh yang kasih karunia Tuhan. Yang di ayat yang ketiga juga dikatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Nah, hari ini kita berdoa, sudah kita putuskan semua, amin. Kita sudah patahkan semuanya, amin. Inilah gunanya doa, besti, saudaraku. Ya, makanya kalau aja diajak doa itu mau. Haleluya. Puji Tuhan. Ini ya firman Tuhan katakan, ya, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu ya mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi saudara kalau dibenci, doanya semakin kencang. Kalau saudara bersaing bisnis, bekerja, pelayanan, doanya semakin kencang. Amin. Tapi ingat baik-baik, kalau pelayanan itu ada hamba Tuhan yang benar-benar dia diurapi Tuhan, memang benar-benar dia tidak kompromi dosa. Dia katakan, saudara jangan takut kalau jemaat mau keluar gereja, karena itu pemisahan antara kambing dan domba. Jadi orang-orang yang keluar gereja itu kambing-kambing itu saudara, tukang nanduk kerjanya, dipisahkan Tuhan. Kau ini hanya mengganggu orang untuk masuk surga saja, out. Ya, kalau orang-orang ke neraka diautkan langsung, ya. Dia masukkan dia tempat-tempat kumpulan-kumpulan gereja. Gereja apa itu saudaraku? Gereja kuburan. Gereja kuburan. Haleluya. Jangan kesana deh, nanti tersinggung lagi ya. Oke, yang penting tugas kita yang diurapi Tuhan, yang dibenci sama RJ itu, sama hater itu, kata nanti. Putuskan, amin. Berdamai. Lumpuhkan. Ini tentang dibenci, berdamai bagaimana? Dari firman, ya, tentang dibenci, orang-orang yang membenci. Ini kan Daud dibenci, ya. Ya kita harus doakan, ya diputuskan itu supaya dia tidak berbuat jahat lagi. Ya, kecuali kita pinjam uang harus berdamai, minta ampunlah Pak Destin, aku tak bisa bayar hutangku, itu baru ya. Minta ampunlah Pak Destin, sudah kujelek-jelekkan kau, ya. Tapi ini kejahatan, kejahatan harus dengan doa, amin. Ya, jadi supaya agak understand sedikit Ibu Gembala ya. Mari kita baca sedikit lagi ya, yaitu ayat yang ke-7 ya. Mari kita melihat ayat 7, 2, 3 ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Amin. Mari kita minta bangsa-bangsa datang beribadah di tempat ini. Kambing-kambing biarkan saja sana binasa. Haleluya. Tuhan katakan minta bangsa-bangsa. Haleluya. Biarlah setiap turis-turis dari Korea, dari Singapura, Malaysia,
ya dari Jerman ataupun Amerika datang di sini nanti ibadah. Amin. Mungkin mereka ditugaskan di Batam ini bekerja, ya mungkin mereka ada bisnis, ada proyek, ada keluarga, mereka datang memuji menyembah Tuhan di tempat ini, ya. Mereka katakan, ya, ku cinta kau Yesus, haleluya, ya. Jadi satu hal adalah ingat baik-baik, setelah kita putuskan tali-tali belenggu kejahatan-kejahatan orang yang membenci kita, Tuhan katakan mintalah. Bahkan juga Tuhan menceritakan kepada kita bahwa Dia berkata, engkau adalah, ya, anakku yang sudah kuperanakan pada hari ini. Kita hari ini sudah diperanakan, amin, menjadi anak Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan minta. Apa sekarang pergumulan kita minta, ya? Apakah kita mau ke Singapura, ya, apakah kita mau ke Israel, ya, saudara tinggal minta saja, ya. Apalagi sekarang kita mau pasang teras, ya, dana dibutuhkan 6.800.000. Mau pingsan aku saudaraku, ya, terlalu tinggi. Tapi Tuhan akan cukupkan, amin. Besti-besti yang mau menyumbang, ya, kami dana ada terkumpul 5 juta, masih kurang 1.800.000, ya. Ayo donatur. Loh, gue jadinya ke donatur, ya. Namanya minta. Saya berterus terang saja, kami mau bangun teras dan membuat pintu karena bau sekali saudaraku di situ. Jadi kami pasang pintu supaya tidak bau dari samping masuk ke tempat ini, ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari, ya, buat kita. Oh, om, aku belum bisa bantu uang emasmu, ya saudara. Oh, belum punya emas. Oh, doamu, haleluya. Haleluya. Orang kikir tidak masuk surga. Orang murah hati rumahnya besar di surga dan mahkotanya. Haleluya. Yes. Jadi oleh sebab itu mari kita doakan. Ya, kami sedang membutuhkan dana yang terkumpul, ya, baru 5 juta, masih kurang 1.600.000 lagi, ya, atau 800. Ya, saya juga sudah minta tukang supaya ada diskonnya lagi, ya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi ini firman Tuhan kepada kita adalah berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Amin. Ya, jadi kita yang berlindung kepada Tuhan, ya. Bahkan juga kalau dikatakan Mazmur 1 ayat 1, kita baca sama-sama 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, berkumpullah sama Om Sian, doa seperti hari ini. Jangan kumpul-kumpul di sana. Saya sudah kirim di WA Komuda Blessing, ya. Kita harus belajar memahami waktu kita bertemu orang, berkumpul beribadah, atau menggosip, atau memfitnah, atau yang lainnya, saudara harus hindari. Ya, saya senang dengan pendeta, kalau tidak salah marganya Gultom, ya. Ya, dia orang Batak, dia orangnya gentleman. Saya senang dengar khotbahnya, ya. Kenapa? Dia membicarakan tentang hal-hal positif. Kalau hal-hal negatif ini seperti Daud juga dikatakan, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, jangan suka datang kepada peramal-peramal. Kira-kira tengok dulu garis tanganku ini arah kemana? Arah ke neraka kau, kata dukun itu nanti, saudara. Jangan dukun kau. Coba kau datang kepada pendeta, mari anakku beribadah, cium kaki Yesus, takut Tuhan, kasih perpuluhan. Jangan saudara, ya. Mari berbahagialah orang, ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Ayat 2, 3, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Saudara dan saya kalau suka merenungkan firman Tuhan siang malam, melakukannya, pasti bahagia. Tapi kalau tidak suka merenungkan dan tidak melakukan, pasti gundah gulana. Pasti hidupnya bimbang, ragu, ketakutan, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi sebab itu bahwa Daud katakan berbahagialah kita yang hari ini,
Ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, baik PB maupun PL yang ada, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, saya mau bersaksi sedikit mengapa saya mengambil ayat ini dan mengapa saya berapi-api hari ini khotbahnya dan dengan tegas. Ya, tadi pagi saya bangun kira-kira jam-jam 4, ya saya doa, setelah itu saya tidur. Tiba-tiba saya pergi di suatu acara, ada undangan, tempatnya sangat megah dan besar, dan di situ dipenuhi oleh orang-orang. Tiba-tiba saya ini mengatakan tempat ini sesat. Tempat ini kayaknya orang-orang yang tidak bertobat dan tidak menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya saya coba keluar dari pintu samping. Bagaimana saya melarikan diri dari tempat orang, beribu orang yang ada di dalam aula yang megah ini. Acaranya ini memang seperti ibadah. Ya, tetapi roh saya, itulah kalau mimpi saudara, itulah kalau kita peka punya roh sama Tuhan. Ya, itulah kalau saudara itu sering intim sama Yesus, sama Roh Kudus, pasti diberitahukan. Sehingga akhirnya coba saya keluar dari tempat itu, saudaraku. Ya, dan tiba-tiba saya keluar, tempat itu aman karena tempat ini waktu masuk itu dijaga algojo. Setiap orang yang sudah masuk tidak boleh keluar. Ya, perhatikan baik-baik. Setiap orang yang masuk tidak boleh keluar. Ya, puji Tuhan ada jalan samping, sehingga waktu saya keluar samping itu seperti gudang-gudang. Tiba-tiba waktu ada saya keluar, ada sekumpulan anak-anak muda, ya seperti dia kayaknya mau konser. Dia bawa gitarnya, dia pakai baju show begitu ya. Saya kayaknya agak kenal, saya mau samperin. Saya katakan, kamu kembali, ini gereja sesat. Ini gereja tidak sesuai standar Tuhan. Saya kata, tapi saya takut ketahuan algojo itu. Sehingga akhirnya saya, saudaraku, coba keluar. Saya tiba-tiba bertemu dengan 3 orang laki-laki dan 1 orang anak-anak, dan akhirnya kami bersembunyi di dalam ruangan seperti kelas-kelas. Ya, waktu kami bersembunyi di dalam kelas ini, 3 orang bapak-bapak inilah saya katakan ya, ada duduk di sebelah kanan dan saya di sebelah kiri, dan kami berhadap-hadapan dan anak-anak ini berdiri. Tiba-tiba 2 algojo masuk, orang ini ditangkap. Ya, perhatikan baik. Orang 3 bapak ini ditangkap dan anak ini ditangkap, dan saya tidak ditangkap, dan algojo ini tidak bisa melihat saya. Ya, padahal kami sama-sama di ruangan itu. Dan akhirnya Tuhan, kasihan mereka, akhirnya mereka dijerat dan mereka akhirnya tertangkap juga. Pada saya berusaha untuk mereka diselamatkan. Jadi akhirnya saya sendiri yang keluar dari tempat ini, dan saya berlari dan akhirnya saya pergi di suatu padang, ya saudara, suatu tempat atau pedesaan. Yang saya mau ceritakan adalah keselamatan itu sendiri-sendiri. Saudara tidak bisa ditolong oleh siapapun. Saya sudah tolong 3 orang pria dan 1 orang anak-anak, tetap juga ditangkap. Ya, saudaraku. Jadi mari tanamkanlah dirimu roh doa, tanamkanlah dirimu firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan tadi, Mazmur 2 tadi dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Dengan takut, jangan takut sama Om Siahan sebagai pendeta. Nanti aku kok nggak ke gereja, ditelepon Om Siahan, di WA. Kenapa? Lebih baik aku, jangan saudaraku, takut Tuhan. Ya, di gereja itu hormati Tuhan. Jangan bolak-balik ke toilet, jangan bolak-balik keluar masuk. Ya saudaraku, hormati, duduk manis. Di gereja itu ada malaikat-malaikat. Bapa yang menarik kita ke gereja itu, baik ibadah Minggu, ibadah Kamis, ibadah Selasa, ibadah doa seperti ini Sabtu pagi maupun malam. Bapa yang menarik saudara, Yesus yang menarik saudara. Kalau bukan Bapa dan Yesus menarik dan Roh Kudus, saudara entah di mana berada, entah di mana-mana saudara. Ya, jadi ingat baik-baik, mimpi saya ini mengingatkan kepada kita, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar. Ya, jangan sampai murka Tuhan datang.
Biarlah kita semua dilindungi Tuhan selama kita berada di muka bumi ini. Saya juga sudah banyak lihat YouTube ya. Kalau murka Tuhan sudah datang, tiba-tiba hujan es ya, rumah orang semuanya bocor, orang semuanya ketakutan. Tiba-tiba datang nanti angin puting beliung. Sekarang angin puting beliung itu saudaraku ada apinya. Jadi setiap dia berputar ada rumah dibakar. Kalau ada orangnya di dalam sebelum dia lari, terbakarlah dia di dalam. Ya, sekarang sudah ada juga angin badai, disertai hujan, disertai air, saudara, sehingga terjadi banjir, rumah berterbangan dan lain sebagainya. Mari saudara berlindunglah kepada Tuhan, berdoa sapaatlah senantiasa. Itu kata pemazmur Daud kepada kita hari ini. Kita tidak tahu ya keadaan dunia ini seperti apa. Kita tidak tahu apa akan terjadi besok. Tapi ingat baik-baik. Orang yang beribadah kepada Tuhan dijamin Tuhan, di tangan Tuhan, dilindungi Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita mau katakan haleluya, ku cinta Yesus. Ku berbahagialah karena firman Tuhan berbahagia. Kita adalah jemaat-jemaat yang berbahagia, hamba-hamba Tuhan yang berbahagia, yang tetap ikut Yesus sampai hari ini. Haleluya. Biarlah kebahagiaan firman Tuhan menjadi bagian kita. Kebahagiaan doa menjadi bagian kita. Kebahagiaan ketaatan menjadi bagian kita. Haleluya. Kesetiaan menjadi bagian kita. Jesus, thank you. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tabaritahun belum naik, ini ya Tuhan tudosoni, tupai dan robida sasada Yesus binujima. Sasada Yesus binujima. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah memberkati ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan sudah memberkati setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan sudah memberkati